wabarakatuh. Halo Footballers dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya Footballers, kali ini bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik dan bercerita tentang sepak bola Indonesia, terkhusus timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia ataupun di Piala AFF nantinya. Nah, kali ini Football Lovers kita akan membahas mengenai timnas Indonesia yang dikabarkan memiliki pemain-pemain yang sangat berbakat di luar negeri. Bagi pemain-pemain yang abroad ini, ada kemungkinan besar sulit untuk dipanggil ke timnas Indonesia ketika nantinya timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF bersama Coach Sintayong. Namun untuk berlaga di Piala Asia, ada kemungkinan besar pemain-pemain abroad ini akan tampil. Nah, yang membuat pusing pemain dari timnas Indonesia adalah ketika ia ingin berlaga bersama timnas yang dicintai. Namun klub yang ada di timnya saat ini melarang ataupun memang tidak melepas, karena agenda ini adalah agenda yang tidak langsung dibawa dari FIFA. Tentu juga menjadi sebuah pertimbangan yang cukup berat bagi Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong harus memilah pemain yang nantinya dibutuhkan di lini-lini yang memang saat ini dibutuhkan oleh Coach Sintayong. Koordinasi dengan Coach Indra Safri tentu akan dilakukan oleh Coach Sintayong, dan harapannya pemain yang nantinya akan dikumpulkan oleh Coach Sintayong ini membuahkan hasil bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan tim terbaik di sebuah pertandingan yang akan dihelat nantinya. Karena memang mengingat agenda yang sangat padat, sehingga pemain timnas Indonesia ini menjadi sangat minim pemain. Bahkan Coach Sintayong rela ke pertandingan-pertandingan Liga 1 untuk memantau pemain-pemain yang produktif dalam bertanding. Nah, ada beberapa nama yang mungkin sebelumnya tidak menjadi dalam radar timnas Indonesia. Namun kali ini bisa jadi direkrut oleh Coach Sintayong untuk berlaga di Piala AFF. Karena memang para pemain abroad yang sudah menampilkan permainan terbaik ini tidak dipanggil ke timnas Indonesia karena memang sudah mendapatkan bayangan. Bahkan Coach Sintayong telah menyampaikan bahwa saya mungkin para pemain abroad ini ketika dipanggil juga tidak akan bisa hadir di TC atau training center. Karena memang agenda yang diadakan oleh AFF ini bukanlah langsung di bawah penanganan FIFA. Sehingga memang pertandingan yang dihelat nantinya bersama Coach Sintayong ini menjadi lebih berat karena andalan pemain yang sudah diandalkan oleh Coach Sintayong ini tidak bisa dipanggil ke timnas. Ada beberapa nama pemain abroad yang kemungkinan besar tidak akan dapat bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, 4 diantaranya adalah Marcelino Ferdinand yang saat ini sedang naik daun memiliki performa yang cukup baik di timnya, bahkan dapat mencetak 2 gol yang sudah dilesakan oleh Marcelino Ferdinand di gawang lawan pada waktu lalu ketika timnya kalah 0-5, kemudian Marcelino Ferdinand mampu memberikan gol terbaiknya dengan angka 2 gol sehingga mempertipis ketertinggalan menjadi 5-2. Walaupun timnya mengalami kekalahan, tentu produktivitas dari Marcelino Ferdinand ini menjadi sebuah pertimbangan yang cukup berat bagi pelatih dari timnya di Liga Belgia tersebut. Mengingat memang Marcelino Ferdinand menjadi salah satu anak kesayangan dari tim kepelatihan klubnya tersebut. Selain dari itu, Marcelino Ferdinand juga menjadi lini tengah andalan dari timnas Indonesia. Coach Sintayong selalu memanggil nama Marcelino Ferdinand di beberapa laga pertandingan. Bahkan di timnas U23, ia juga menjadi salah satu langganan bagi Coach Indra Safri pada waktu lalu. Ya, Marcelino Ferdinand sulit dipanggil ke timnas Indonesia bukan karena ia tidak mampu ataupun tidak bisa bermain di timnas Indonesia, melainkan memang
kualitas dari Marcelino Ferdinand ini sangat-sangat berperan penting di timnya. Sehingga ketika ajang tersebut adalah ajang yang bukan di bawah naungan FIFA, tentu Marcelino Ferdinand sulit untuk dibawa ke timnas U23. Selain dari Marcelino Ferdinand yang sangat berperan penting di lini tengah timnas Indonesia, ada nama yang kemungkinan juga tidak bisa bergabung bersama timnas Indonesia, yaitu Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot ini adalah salah satu pemain yang diandalkan oleh Coach Sintayong untuk lini pertahanan timnas senior Indonesia. Ia bergabung sama salah satu tim yang berada di Liga Inggris, dan ia juga menjadi salah satu andalan pemain terbaik juga di timnya, memiliki rekam jejak yang cukup baik. Bahkan Elkan Bagot ini akan dipinjamkan ke klub yang ada di luar dari Liga Inggris tersebut. Nah, belum tentu dapat bergabung ke timnas Indonesia karena Elkan Bagot ini belum diketahui tim mana yang nantinya akan meminjam Elkan Bagot itu sendiri. Mengingat lagi-lagi AFF adalah bukan laga resmi dari FIFA, seperti itu. Selain nama dari Elkan Bagot, ada juga nama seorang striker muda dan sangat baik sekali bermainnya, yaitu Rafael Struijk, yang sudah juga bertanding melawan timnas Argentina pada waktu lalu bersama timnas Indonesia. Bahkan nama Rafael Struijk ini sempat membooming ya di kancah Asia karena memang dia memiliki skill yang sangat baik dalam bertanding bersama timnas Indonesia. Bahkan anak asuh dari Coach Sintayong ini juga sempat melesakkan gol di gawang lawan pada saat Rafael Struijk membela timnya. Dan pemain yang memiliki kredibilitas yang sangat baik ini, meskipun masih muda, ini juga mungkin bisa jadi tidak akan dilepas oleh timnya. Karena memang kualitas dari Rafael Struijk ini sangat diutamakan bagi tim kepelatihan di timnya. Dan selain dari Rafael Struijk juga ada nama Ivar Jenner. Nah, ini senang timnas Indonesia mungkin akan merasa hampa ya ketika Ivar Jenner ini tidak dapat bergabung bersama timnas Indonesia dalam laga Piala AFF U23 nantinya. Namun ya memang keputusan yang sangat berat ya bagi tim kepelatihan Ivar Jenner ketika ia harus melepas Ivar Jenner ke Indonesia dalam laga Piala AFF. Tapi entah nanti kalau misalnya di Piala Asia ya, bisa jadi para pemain-pemain abroad ini dilepas oleh tim-timnya untuk berlaga bersama timnas Indonesia. Ya, agenda cukup panjang di timnas Indonesia membuat Coach Sintayong merasa kebingungan dan merasa pusing. Karena pemain-pemain yang akan dibawa oleh Coach Sintayong nantinya adalah pemain-pemain pilihan yang harus memiliki kualitas dan kuantitas cukup baik dalam bermain agar dapat memberikan gelar terbaik juga bagi timnas Indonesia. Tentunya menjadi penunjang bagi Coach Sintayong dalam memperpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Tim kepelatihan timnas Indonesia sudah sangat-sangat mempercayakan Coach Sintayong selaku pimpinan pelatih ya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan tentu juga Ketua PSSI Bapak Erick Thohir memberikan kepercayaan penuh bagi Coach Sintayong, Coach Indra Safri, dan Coach Bima Sakti dalam menangani timnas Indonesia di laga internasional nantinya. Kejuaraan yang akan dihadapi menjadi modal penting bagi Coach Sintayong memberikan laga terbaik. Syukur-syukur menjadi gelar juara pertama bagi Coach Sintayong yang diberikan untuk timnas Indonesia. Tidak hanya sekedar taktik ataupun melakukan perubahan, tapi juga gelar juara yang diberikan oleh Coach Sintayong tentu menjadi sebuah penunjang bagi Coach Sintayong untuk diperpanjang kontraknya di tahun 2024 nantinya di bulan Juni. Ya, Footballers dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kita ceritakan bersama. Kalian bisa berkomentar di lini komentar dengan komentar yang cerdas dan juga masuk dalam cerita bola terkini yang sudah kita bahas kali ini. Sopan yang pasti kriteria utama bagi komentar yang akan kalian tampilkan di cerita bola terkini kali ini. Saya Johan pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.
Jangan lupa like, karena like itu juga gratis. Sampai jumpa di lain waktu. Saksikan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.